Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Malam ini saya ingin menyampaikan hal yang diungkapkan dalam doa Paulus. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Alkitab berkata demikian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pada kalimat yang pertama, Rasul Paulus memberikan suatu dorongan atau bahkan desakan yang begitu kuat. Dia berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. The Living Bible menerjemahkan akan kalimat ini dengan kalimat sebagai berikut. Pray all the time, ask God for anything in the line with the Holy Spirit wishes. Dia berkata, berdoalah setiap waktu, mintalah kepada Allah untuk segala sesuatu, apapun juga yang menjadi kebutuhan saudara, mintalah, ask God for anything. Dalam segala sesuatu, mintalah kepada Allah. Tetapi dia katakan, in the line with the Holy Spirit wishes. Yang merupakan permintaan yang in the line, dalam satu jalur dengan kemauan daripada Roh Kudus sendiri. Jadi bukan doa yang menurut apa yang kita mau, tapi doa yang diinspirasi oleh kehendak daripada Roh Allah sendiri. Nah, Paulus mengajarkan, kalau kita berdoa setiap waktu, dia berkata, mintalah segala sesuatu yang merupakan kerinduan hatimu. Tetapi dengan catatan, in the line with the Holy Spirit wishes. Yang merupakan permintaan yang sejalur, segaris dengan apa yang merupakan kerinduan daripada Roh Allah sendiri. Itu bukan doa yang muncul dari kedagingan kita. Tapi sekali lagi doa yang diwahyukan oleh Roh Allah sendiri dalam kehidupan kita. Nah, pada surat yang sama, pada pasal yang ketiga, Paulus sebelumnya juga mengungkapkan suatu doa. Dan saya sangat percaya doa ini adalah doa yang in the line with the Holy Spirit wishes. Doa yang satu jalur dengan kemauan dan kehendak daripada Roh Allah sendiri. Nah, coba buka Efesus pasal 3. Mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Dia berkata demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya tulis paling tidak ada 3 permintaan atau 3 pokok doa yang Paulus nyatakan kepada Allah. Tapi saya percaya 3 pokok doa ini juga merupakan kerinduan Tuhan yang Allah ingin supaya tergenapkan dalam kehidupan kita. Karena pada pasal yang ke-6 dia mengajar, berdoa kita mesti berdoa in the line with the Holy Spirit wishes. Yang merupakan doa yang sejalur, segaris, satu arah dengan kehendak daripada Roh Kudus. Nah, pasal sebelumnya, pasal 3, dia sendiri menaikkan doa yang saya percaya juga in the line with the Holy Spirit wishes. Nah, apa 3 permintaan yang sebenarnya juga 3 kerinduan Allah dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-16 saya mau ulang baca, Anda perhatikan, dia berkata begini.
Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Terjemahan lain menggunakan istilah begini. Aku berdoa supaya terjadi apa? A mighty increase of strength by His Spirit in the inner man. Saya mau ulang lagi, saudara. Yang Paulus maksudkan, dia mendoakan supaya kita mengalami apa? Yang pertama, yaitu yang namanya a mighty increase. Suatu pertumbuhan yang merupakan lompatan yang luar biasa. Mighty itu kuasa, perkasa. Increase itu pertambahan. Pertambahan atau menurut saya terjemahan bebasnya, lompatan rohani yang luar biasa. Bukan sekedar step by step, alon-alon asal kelakon. Tapi ada a mighty increase of strength. Suatu lompatan kekuatan, pertambahan kekuatan yang luar biasa. Yang dikerjakan siapa? By His Spirit, oleh rohnya. In the inner man, di dalam manusia batiniah kita. Yang Paulus doakan pertama-tama adalah bukan kebutuhan materi, bukan kebutuhan jasmani, bukan kebutuhan jiwani kita. Dia mendoakan kebutuhan rohani kita. Yang dia doakan apa? Supaya ada a mighty increase. Increase itu pertumbuhan. Pertumbuhan yang mighty, yang luar biasa. Dari kekuatan kita. Kekuatan apa? Kekuatan roh kita. Jadi Paulus mendoakan, dia begitu concern, dia begitu perhatian kepada roh kita. Ingat manusia ada 3 unsurnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Yang dia doakan dalam pasal 3 adalah a mighty increase of strength. Suatu pertumbuhan lompatan kekuatan yang luar biasa. Yang dikerjakan oleh rohnya di dalam manusia batiniah kita. Inner man kita, roh kita. Nah, mengapa dia begitu perhatian dengan roh kita? Lihat Roma pasal yang ke-7. Surat Roma pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22. Alkitab berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan apa? Hukum Allah. Kata batin dalam terjemahan lain dikatakan inward man atau inner man. Itu berbicara soal roh kita. Dia berkata, sebab di dalam rohku, dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Jadi Paulus mendoakan supaya roh kita jadi kuat, makin perkasa. Itu dikerjakan oleh rohnya. Kenapa? Karena kalau kita hidup oleh karena roh kita, bukan oleh karena kemanusiaan kita, maka kita akan mencintai hukum Tuhan. Saudara, yang membuat kita cinta akan God's law, akan hukum Tuhan itu inner man kita. Manusia batiniah kita, roh kita. Kalau orang Kristen hidupnya dikuasai kedagingannya, tidak mungkin dia suka akan hukum Tuhan. Nah, banyak orang berkata begini, Kristen itu nggak enak. Banyak aturan-aturan, banyak larangan-larangan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, orang yang tidak dikuasai oleh rohnya, yang rohnya kerdil dan tidak perkasa, tidak mungkin dia cinta akan hukum Allah. Paulus berkata, I love God's law. Tapi di mana? Dalam manusia batiniahnya, dalam rohnya. Kalau roh kita yang menguasai manusia kita akan jadi orang-orang yang mencintai, yang suka akan hukum Allah. Tapi kalau daging kita, tidak mungkin kita mencintai akan hukum Tuhan. Justru jadi beban, saudara. Perhatikan kalau ada orang meninggal misalnya, atau orang menikah. Orang Kristen itu dipojokkan pada posisi di mana sepertinya banyak aturan yang berkata, jangan dikerjakan. Sehingga ada orang mengeluh begini. Susah jadi orang Kristen. Keluarga meninggal, mau buang lele, nggak boleh. Ya, ada pernah lihat orang dimakamkan, disertakan lele. Lalu, kenapa nggak boleh? Ini kan bagus. Supaya nemenin di surga mainan lele gitu. Atau buat pecel lele boleh juga. Kenapa memecahkan semangka? Tidak boleh. Semangka itu kan seger. Nanti kalau melewati neraka makan semangka seger katanya begitu. Banyak aturan yang sepertinya jangan. Lalu orang berkata Kristen susah. Semua tidak boleh. Saya berkata kalau kita hidup dalam kedagingan kita, oh ya, kita akan anti dengan hukum Tuhan. Tapi kalau kita hidup dari inner man kita,
dari manusia batiniah kita, kita akan cinta akan hukum Tuhan. Nah, Paulus berkata, dalam batinku, dalam manusia rohku, manusia batiniahku, aku cinta akan hukum Tuhan. Itulah sebabnya dia berdoa supaya ada mighty increase, lompatan kekuatan rohani yang besar dalam roh kita. Itu yang dia doakan terjadi pada anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak dikuatkan roh kita, tidak mungkin kita bisa mencintai akan hukum Tuhan. Kalau roh kita tidak perkasa, tidak mungkin kita bisa berkata, aku cinta akan hukum Allah. Nah, sekarang lihat lagi, Roma pasal yang ke-8. Lihat apa yang Paulus katakan. Roma 8 ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. The Living Bible mengatakan begini. You are controlled by your new nature. Engkau dikontrol, dikuasai oleh sifatmu yang baru. Bahasa aslinya dikatakan itu merupakan inner man kita, roh kita. Engkau dikuasai oleh rohmu. Kalau you have the Spirit of God living in you. Kalau engkau memiliki roh Allah hidup di dalam kamu. Jadi dengarkan saya baik-baik, saudara. Paulus berdoa supaya ada lompatan kekuatan dari roh kita. Dia berdoa supaya ada a mighty increase of strength. Ada lompatan kekuatan yang luar biasa pada inner man kita, pada roh kita. Dan dia berkata, kenapa dia berdoa begitu? Karena manusia batiniah kitalah yang cinta akan hukum Tuhan. Makin perkasa, makin kuat roh kita. Makin kita cinta kepada Allah. Makin lemah roh kita, makin kita membenci akan Tuhan dan hukumnya. Makin kuat roh kita, kita akan makin cinta kepada Allah. Tidak ada paksaan untuk mengerjakan kehendak Dia, karena kita cinta kepada Dia. Nah, untuk membuat roh kita ini perkasa, Paulus berkata, itu by His Spirit, oleh rohnya. Nah, dalam Roma pasal 8 dia berkata, engkau itu dikuasai oleh rohmu. Kalau apa? Engkau ada roh Allah yang hidup di dalam rohmu. Saudara, banyak orang Kristen salah mengerti dengan Roh Kudus. Seringkali kita hanya identikan pribadi ketiga dari Allah ini dengan karunia roh. Tapi Alkitab mengatakan, dengan roh Allah tinggal pada roh kita, akan terjadi a mighty increase, pertumbuhan yang luar biasa dari kekuatan manusia batiniah kita. Itu yang membuat kita akan makin cinta hukum Tuhan. Nah, untuk membuktikan rohmu kuat atau tidak, simple sekali. Alkitab ini merupakan benda kegemaran dalam pengertian yang sebenarnya atau semu. Semu bagaimana? Begini, saudara. Banyak orang Kristen takut minum Valium, terikat dengan obat tidur, lalu Alkitab jadi obat tidur. Kalau saya, Pak, susah tidur, tinggal buka Alkitab. Saya baca, tiba-tiba mata saya bangun besok pagi. Nah, kalau begitu engkau tidak cinta hukum Tuhan, saudara. Rohmu harus makin perkasa. Jangan senang, wah puji Tuhan, aku bebas dari obat tidur. Lalu pakai apa? Pakai Alkitab katanya. Begitu aku gak bisa tidur, langsung baca Alkitab. Bleksek, ngoroknya keras sekali. Besok bangun seger. Saya berkata itu dagingmu yang kuat, saudara. Kalau roh kita ini perkasa, roh kita ini kuat, kita akan cinta akan hukum Tuhan. Kita akan cari apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Nah, doa yang pertama yang Paulus inginkan adalah adanya a mighty increase of strength. Ada lompatan kekuatan rohani yang besar dalam roh kita. Dengan demikian akan tercipta orang-orang yang cinta akan hukum Tuhan. Amen, saudaraku. Nah, kalau kita makin cinta akan hukum Tuhan, kalau kita makin kuat dalam roh kita, apa yang kemudian dia katakan? Efesus pasal 3. Mari kembali kepada doa Paulus. Efesus pasal 3. Lihat ayat yang ke-17. Dikatakan begini. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dalam terjemahannya dikatakan begini. Oleh imanmu, Kristus akan makin kerasan tinggal dalam hatimu. More and more at home. Akan jauh lebih kerasan tinggal di dalam hatimu katanya. Apa unsur kedua yang dia doakan? Oleh apa? Imanmu, saudara.
Nah, iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Saya percaya, saudara, Allah mendesain kita dengan tujuan tertentu, yaitu dengan pola seperti kehidupan Yesus sendiri. Kalau Tuhan mau ada pertumbuhan kekuatan pada roh kita, tentu ada polanya, ada patternnya, yaitu siapa? Yesus sendiri. Kita harus menuju kepada pola yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dia berdoa supaya oleh imanmu Kristus tinggal makin kerasan diam di dalam batinmu. Nah, apa yang dia maksudkan? Roh Allah yang menguatkan manusia batiniah kita, Paulus berkata itu juga the spirit of faith, roh iman. Alkitab berkata kita punya roh iman yang sama. Nah, roh Allah yang mengerjakan iman dalam batin kita. Makin kita cinta hukum Tuhan, makin banyak rema kita makan, makin membangun akan iman kita. Ngerti, saudara? Kenapa kita perlu cinta hukum Tuhan? Kalau kita cinta hukum Allah, kita akan terima banyak rema dari Dia. Makanan dari roh Tuhan dalam hidup kita. Begitu rema ini masuk pada roh kita, membangun iman dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya, dengan iman itu, kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang lihat, ini yang Allah mau. Saya yakin ini merupakan pola yang Tuhan berikan. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal 2. Seperti apa Allah menginginkan hidup kita? Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yoel pasal 2. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab berkata begini. Tiuplah sangkakala di Sion. Dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Perhatikan ayat yang keempat. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Terjemahan lain bukan dikatakan kuda balapan, tapi kuda perang, saudara. War horses, kuda-kuda perang. Kalau Anda baca terus, ini merupakan pasukan Tuhan yang kuat, yang Dia akan munculkan pada akhir zaman. Tapi bagaimana bisa terjadi begini? Mesti ada iman dalam Kristus Yesus. Nah, Allah mendesain kita sebagai kuda perang. Bukan kuda sirkus, saudara. Tadi pagi saya katakan begitu. Nah, seperti apa kuda perang itu? Coba buka Ayub pasal 39. Sebelum Mazmur itu kitab Ayub. Lihat pada pasal yang ke-39. Seperti apa modelnya kuda perang? Ayub 39 ayat yang ke-22 sampai 28. Ayub 39 ayat 22. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati. Dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing. Tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik, perhatikan 28. Setiap kali sangkakala ditiup. Dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan peki. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Ayat 28 dikatakan begini. He said among the trumpet. Ia berseru di antara tiupan sangkakala. Serunya apa? Haha, katanya saudara. Banyak orang jadi kuda sirkus. Ketika perang, melihat senjata bukan haha tapi hi katanya. Terus mumpet saudara sembunyi. Nah itu kuda sirkus. Kuda sirkus itu hanya cari tepukan massa. Makin dikeploi musiknya bunyi jreng 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 jreng. Makin semangat dia saudara. Kalau tepuk tangan sepi nggak mau dia akrobat.
Kalau musiknya rame, tepuk tangannya banyak, lalu kuda sirkus mulai aksi. Nah, Allah tidak mendesain kita jadi kuda sirkus. Allah mendesain kita menjadi kuda perang. Makanya kita harus beriman di dalam Dia. Mesti punya akar iman yang solid dalam Tuhan kita. Kalau manusia batiniah kita kuat, maka iman kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena manusia batiniah kita suka akan hukum Allah. Hukum Tuhan inilah yang memproduksi iman dalam roh kita. Terjemahan lain berkata begini. At each trumpet blast. Pada setiap kali sangkakala ditiup begitu luar biasa. He shout, hurrah katanya. Dia berteriak, hurrah katanya. Senang saudara. Lihat perang itu senang. Karena itu merupakan nature-nya, sifat alamiahnya. Tapi kalau kuda sirkus, dengar bunyi bom, ngitir lari saudaraku. Kalau musik dreng, nah mulai aksi dia. Begitu dengar perang, ngitir pergi. Allah mendesain kita untuk jadi kuda perang. Setiap dengar tiupan sangakala, tanda peperangan dimulai, kita berkata, haha katanya, ini makanan buat saya. Perang, iya. Karena apa? Nature-nya begitu, alamiahnya begitu. Nah, Anda masih ngicir takut atau berkata, haha katanya, saudara. Bisa nggak berkata haha ketika problem datang? Jangan, lalu kemudian sembunyi, saudara. Itu bukan kuda perang. Saya ingin tidak seorang pun di tengah kita ketika persoalan datang, tantangan begitu berat, kita berkata, wah ngeri, langsung kabur, saudara. Tapi semua kita berteriak apa? Haha katanya. Amen, saudaraku. Bisa berkata haha? Susah kadang-kadang, saudara. Tapi kalau kuda perang yang sejati karena rohmu kuat, saya berkata engkau akan bisa mengalami semuanya itu. Saya dengan Pak Gandhi minggu lalu ini mengalami mujizat bersama-sama ya Pak. Luar biasa. Pagi-pagi bukan di telepon saya, Pak kami mau sharing. Wah saya senang sekali saudara. Kalau Pak saya punya problem berat mau cerita. Waduh saya susah ini. Apa bisa saya nanggung bebannya? Masing-masing kita berkata problem saya paling berat. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika mereka belum datang, tiba-tiba saya bisa free roh saya pagi itu. Saya bawa Alkitab saya keluar. Tuhan dorong saya buka jendela pintu luar, saya buka, angin masuk pagi itu segar sekali. Dan dorongan begitu kuat, baca Mazmur. Saya buka aja Mazmur. Saya baca mulai 65 nggak ada apa-apa. Sampai 66 terus saya baca. Sampai ayat yang ke-12 Alkitab berkata, aku telah melintasi api dan air, namun engkau melepaskan aku. Dan Tuhan mengajar, dia berkata stop, berhenti sampai ayat ini. Waktu Pak Gandhi dan Ibu datang, saya berkata, ayo sharing aja, saya berkata. Dan sampai kami bicara selesai, mereka tidak pernah cerita persoalannya apa. Sampai hari ini nggak pernah cerita juga. Dan saya bersyukur saya tidak tahu juga. Karena kalau tahu juga posting saya kira-kira tanpa bisa bantu banyak. Tapi Allah itu Allah yang maha besar. Ketika firman ini saya bagikan, itu rupanya berbicara banyak kepada mereka. Dan seperti suatu sinar terang yang begitu luar biasa, mereka bisa melihat, oh Tuhan itu begitu. Luar biasa, saudara. Bahkan ketika saya bicara waktu itu, Roh Allah berkata begini, lihat kalimatnya. Aku telah melintasi api dan air. Titik koma. Saudara. Titik koma. Tuhan berkata, sebetulnya titik. Tapi anugerahku memberikan tambahan koma. Berhentinya tidak sebentar. Tapi juga tidak akhir dari segala-galanya. Dan luar biasa. Istilah mereka, begitu mereka terima remai. Membangun roh mereka. Dan hari berikutnya saya dengar mereka berkata, wah itu ayat tokcer katanya, luar biasa. Saya beritahu buat saudara, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Setiap kali kita bisa makan, kita cintai akan firman-Nya. Begitu kita bisa dengan lahap makan apa yang Tuhan berikan kepada kita, akan membangun manusia batiniah kita. Waktu manusia kita makin dibangun, kita akan bisa jadi seperti yang Tuhan inginkan. Amen, saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga. Mari kembali ke Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3. Lihat lagi ayat yang ke-17. Kalimat yang kedua. Dikatakan, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. The Living Bible menerjemahkan begini. Saya tulis semua buat saudara. Dia berkata begini. May your roots, biarlah akar-akarmu go down deep into the soil of God's marvelous love. Biarlah akar-akarmu itu masuk menembus ke dalam. Merobos ke dalam. Dalam. Kepada apa? Tanah dari kasih Allah yang begitu ajaib. Dia berkata. Setelah engkau beriman, Tuhan berkata, biarlah terus akarmu makin ke bawah. Nembus masuk ke dalam. Pada tanah dari kasih Allah yang ajaib. Dan dia berkata begini. And you may be able to feel and understand, as all God's children should, how long, how wide, how deep, and how high His love really is. Dia berkata, dan engkau mampu untuk feel, merasakan, dan memahami akan kasih Tuhan. Betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Allah. Sebagaimana setiap anak Tuhan seharusnya begitu. Bukan understand and feel, tapi feel and understand, kata Paulus. Engkau harus merasakan dan kemudian memahami. Nah, Alkitab selalu mengajarkan setiap kali kita berhubungan dengan Tuhan, mesti belajar feel, baru understand. Merasakan dulu, baru kita bisa belajar memahami. Alkitab berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Taste and see. Kecap dulu, baru lihat. Tapi kalau manusia nggak bisa. Ya kan? Saya tutup mata Anda. Saya berkata, tutup mata semua. Saya beri makanan. Nggak usah dilihat ini apa. Langsung masukkan mulut masing-masing. Siapa yang mau? Oh, nggak mau, saudara. Lihat dulu yang dimakan apa. See and taste. Tapi Alkitab berkata, taste and see. Nah, dengan kasih Allah, banyak orang bertanya, aku ingin mengerti akan kasihnya. Jangan, saudara. Sebelum engkau bisa feel, merasakan, tidak mungkin engkau bisa understand, memahami akan kasih itu. Nah, manusia cenderung untuk melihat dulu, baru dia mau mengecap. Manusia cenderung untuk memahami dulu, baru dia bisa merasakan. Nah, perbedaan karakter inilah yang membuat seringkali kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Allah mau kita merasakan dulu, baru kita bisa memahami. Manusia mau memahami dulu, baru mau merasakan. Allah mau supaya kita taste dulu, merasakan dulu, baru melihat. Manusia cenderung untuk melihat dulu, baru merasakan. Tadi pagi saya cerita pengalaman saya. Dari kecil sampai sekarang belum bertobat juga, saudara, rupanya dalam hal yang satu ini. Saya ini paling tidak bisa kalau makan bawang. Nggak bisa. Mesti muntah, saudara. Baunya aja, aduh, saya pernah komplain dengan Tuhan. Kenapa engkau ciptakan barang seperti ini, Tuhan? Barang yang baunya kayak gini, kenapa engkau ciptakan? Padahal kalau sudah digoreng, dimasak dengan yang lain, itu baunya memang agak sedap juga kadang-kadang. Tapi kalau masuk ke mulut saya, no thank you, saudara. Sorry aja, ini alergi. Kelas berat. Nggak pernah bisa saya makan bawang. Jadi Anda yang juga tidak bisa makan bawang, berbahagialah, saudara. Hanya orang-orang khusus, saudara, ini. Heran ada orang-orang yang makan bawang mentah. Saya bilang kok bisa ya. Tapi saya berkata ya, bersyukurlah bisa. Saya nggak bisa. Saking nggak bisanya, saudara, karena dari kecil itu, saya itu sampai punya discerning of bawang, membedakan bawang, bukan membedakan roh, saudara, membedakan bawang. Jadi kalau makan, itu kecampur dengan nasi putih, jangan dicoba loh ya. Karena pernah saya cerita, saya bisa makan bandeng tanpa tangan kotor dengan sendok dan garpu. Waktu saya ulang tahun, ini anak-anak belikan saya bandeng, saudara. Dan dia belikan saya sendok dan garpu, dan mereka berkata, Pak, silahkan makan tanpa tangan kotor. Mereka bawa kamera hitam putih begini, saudara. Jadi saya suruh makan di depan mereka tanpa tangan kotor. Yang ini jangan kamu coba, please. Nah, saya bisa membedakan itu antara bawang dengan nasi itu kan sama putihnya. Saya bisa lihat. Yang lebih canggih, saudara, ini komputernya sudah hebat lah, abad 21. Kalau saya makan, kalau di dalam sendok yang akan masuk ke mulut saya ini ada bawang di dalamnya, ketutup nasi, saya bisa rasa. Nggak enak gitu. Tidak sejahtera lagi. Terus saya goyang-goyang begini, saya bongkari, betul dalamnya ada bawangnya. Itu sudah terlalu sering ngalamin begitu. Sampai saya bangga dengan diri saya sendiri. Aku punya discerning of bawang. Membedakan bawang dalam hidup saya. Nah,
Satu kali saudara, guru saya kelas 5 SD, saya sekolah di sekolah Katolik, seorang pastor orang Dayak, putih seperti orang Chinese. Dan dia berkata begini, saya mau mengajar pada anak-anak katanya, bahwa kalau hidung tersumbat karena flu, itu penciuman kita terganggu. Dia cari orang yang flu, diantaranya kedapatan saya sakit flu. Dipanggil saudara. Nah dia berkata, ada beberapa benda. Ketika saya melihat, saya bilang, aduh celaka. Berambang, bawang, lombok, dan kencur, macam-macam. Saya bilang, aduh ini kalau kena bawang saudara, saya bisa muntah. Dia berkata, coba Anda perhatikan katanya. Saya tutup matanya, saya akan dekatkan barang ini. Saya suruh dia nebak. Apakah dia bisa nebak dengan baik. Karena lihat hidungnya tersumbat. Suaranya bindeng katanya gitu. Susah buat dia untuk mencium dengan baik. Lalu dia tutup matanya. Dia pikir orang harus lihat dulu. Baru bisa merasakan. Lupa ini pakarnya. Soal anti bawang tapi. Dan betul dia potong dengan pisau. Jadi baunya sudah nyengat-nyengat. Nah didekatkan kepada saya. Persis bawang saudaraku. Jadi jarak sekian senti. Belum sampai dekat hidung. Saya teriak. Bawang! Saya berkata begitu. Karena takut muntah. Dan dia heran. Loh kamu kan pilek? Iya. Saya bilang. Kok bisa bau? Wah, saya luar biasa, ajaib, saya berkata gitu. Dan dia bilang memang betul, jarak jauh saya bisa cium. Dia pikir kalau orang tidak lihat dulu, tidak mungkin dia ngerti dan mau merasakan. Tapi ketanggur di hari itu. Nah saya beritahu saudara, seringkali kita harus seperti itu. Sekalipun tidak melihat, tapi spirit kita bisa ngerti ini Tuhan. Dan aku mau feel, baru aku understand. Banyak orang mau mengerti dulu ini apa, baru mau merasakan. Tidak pernah ketemu saudara. Engkau harus bisa merasakan dulu, minta merasakan kasih Allah. Nanti kau akan bisa memahami akan kasih itu. Lihat ayat berikutnya, kalimat berikutnya. And to experience this love for yourself. Dan memiliki pengalaman akan kasih ini bagi dirimu sendiri. Engkau yang mesti ngalami kasih ini. Jangan cuma dengar, oh Allah itu kasih. Tapi nggak pernah mengalami. Minta supaya kita mengalami akan kasih itu. Dan dikatakan, though it is so great, walaupun begitu besar, that you will never see the end of it. Sehingga engkau tidak pernah bisa melihat akan akhirnya. Begitu tinggi, sampai tidak pernah bisa melihat akan puncaknya. Begitu dalam, sampai nggak pernah bisa lihat akan dasarnya. Begitu lebar, sampai nggak pernah bisa lihat tepinya, saudara. Luar biasa. Engkau tidak pernah bisa melihat akan akhir daripada kasih itu. Walaupun begitu besar. Sehingga engkau tidak pernah bisa melihat akan akhirnya. Or fully know or understand. Atau engkau bisa penuh mengerti atau penuh memahami. Nggak bisa kata Paulus. Tetap nggak bisa sepenuhnya memahami itu. Dan dia berkata, and so at last. Sehingga pada akhirnya. You will be filled up with God himself. Engkau akan diisi, dipenuhi dengan Allah sendiri. Saudara, Paulus berkata, rasakan dulu. Lalu engkau akan belajar memahami. Sekalipun demikian, tetap susah untuk memahami akan kasihnya. Karena batasnya kita nggak pernah bisa lihat. Begitu besar, begitu luar biasa. Dan saya mau katakan buat saudara, pewahyuan yang paling tinggi adalah kalau kita sungguh bisa mengerti akan kasihnya. Karena makin kita cari Tuhan. Sebetulnya pada akhirnya engkau akan ketemu dengan satu kenyataan. Apa itu? God is love. Allah itu kasih. Coba buka. 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 dan 9. 1 Yohanes 4. Ayat 8 dan 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Makin kau kenal dia, akhirnya kau mentoknya pada fakta God is love. Allah itu kasih. Dan itu pewahyuan yang paling besar. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Luar biasa. Nah Paulus akhirnya berkata begini. Ketika dia sadar. Makin dia mendalami. Makin ngerti betul. Akhirnya sadar. Ketemu dengan pribadi satu kasih. Yang sepertinya nggak ada batasnya. Satu alam semesta yang tidak ada batasnya.
susah untuk dicapai akhirnya yang mana. Dan dia berkata, akhirnya dengan begitu, engkau akan diisi, dipenuhi dengan Allah sendiri. Nah, Filipi pasal yang pertama, dia berkata seperti ini. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ini juga doa daripada Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. The Living Bible mengatakan begini, my prayer for you is, doaku buat kamu adalah, that you will overflow more and more with love for others. Engkau akan limpah lebih lagi dengan kasih terhadap sesama, and at the same time, dan pada waktu yang sama, keep on growing, tetap bertumbuh in spiritual knowledge and insight, dalam pengertian dan pengetahuan hal-hal yang spiritual, yang rohani. Jadi dia berkata, pada saat yang sama, makin limpah kasih kita, and at the same time, keep on growing in spiritual knowledge and insight. Jadi artinya dia berkata, itu hal yang paralel. Makin engkau mengenal kasihnya, engkau akan makin memahami hal-hal yang spiritual. Sebaliknya, makin dia bawa kita memahami lebih dalam lagi, pewahyuan makin dibuka lagi, makin kita bisa penuh dengan kasih Allah, akan makin limpah kepada orang lain. Saudara, kalau kita bisa memahami ini, betul kata Paulus, feel and understand, rasakan dulu dan kita baru bisa mengerti. Saya berkata terus terang pada saudara, orang-orang yang punya latar belakang kurang kasih, dikecewakan terus selama hidupnya. Sejak kecil banyak penderitaan, banyak sengsaranya, tidak pernah puas hidupnya dengan kasih dari orang-orang sekitarnya. Orang semacam ini akan juga mengalami seringkali kesulitan memahami dan mengerti dan merasakan akan kasih Allah. Susah untuk bisa mengerti yang namanya kasih Allah itu seperti apa. Setiap melihat orang kecewa. Lalu dengan Allah sendiri dia berkata, mungkin engkau juga mengecewakan aku. Saudara, kenapa kita perlu disembuhkan dari batin kita yang luka? Karena itu menghambat kita untuk bisa mengerti akan kasih-Nya. Amen, saudaraku. Dan ayat yang terakhir, kenapa saya katakan ini pewahyuan yang paling besar? 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 8 sampai 12. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan, perhatikan, berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat tuh pengen ngerti sebetulnya. Tuhan itu kok nyampaikan kasih karunia dengan mengorbankan dirinya sendiri itu kenapa? Dan itulah kasih Allah. Nah, yang malaikat-malaikat ingin ketahui. Nggak ngerti mereka. Saudara tahu? Makin engkau dalam pengertianmu tentang Tuhan, makin luar biasa kasih itu ngelimpah dalam hidupmu. Makin engkau masuk dalam kasih-Nya, makin engkau memahami akan Dia. Dan sampai akhirnya engkau berkata, sungguh Dia mengasihi aku. Amin, saudara. Mari tumbuh sama-sama, supaya ada a mighty increase of strength by His Spirit in the inner man. Mari kita berdoa supaya setiap kita punya lompatan pertumbuhan yang solid dalam Tuhan kita. Jangan puas dengan apa yang ada. Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Tuhan baik. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Dia luar biasa.
Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur, naikkan lagu syukur. Dan kita mau sembah Dia. Minta supaya doa ini jadi bagian dari kehidupan kita. Minta supaya doa ini jadi bagian dari kehidupan kita. Saya pernah sampaikan, saya pernah ceritakan ini ketika kita berdoa kebaktian memperingati akan kematian Yesus. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu. Ini pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan seumur hidup saya. Dan akhirnya membuat hari ini saya makin sadar, makin mulai memahami, tapi belum dan tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami. Saya masih ingat hari itu merupakan, itu masa kecil saya, sekian puluh tahun, sekian belas tahun yang lalu. Saya masih SD. Sebelah saya, di rumah pada waktu saya kecil, seorang pemeluk agama Islam yang taat. Dan di belakang rumah kami, tembok pembatas hanya pendek sekali, sehingga kami seringkali bisa saling ngelihat, saudara. Karena kami tetangga baik, dan seringkali berhubungan baik juga. Saya masih ingat itu hari raya Korban, dan setiap saudara-saudara kita yang beragama Islam itu mereka menyembelih akan hewan sembelian. Tetangga saya ini membawa pulang 2 ekor domba, 1 jantan, 1 betina, dan mereka sembelih. Saya dari belakang, saya manjat sedikit, saya ngelihat saat domba itu dibantai, dipotong kepalanya oleh tukang jagal. Ketika domba yang jantan itu disembelih begitu, meronta-ronta. Tapi akhirnya karena kalah kuat ya dengan manusia, dia mati juga disembelih. Setelah yang laki ini mati, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Domba jantan ini nggak diikat, dia bisa jalan. Dia menuju ke tempat pembantaian itu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia duduk, lalu membaringkan dirinya dan lehernya ditaruh di tempat pembantaian itu. Saya kaget lihat itu. Sekarang saya bisa mengerti. Allah mengizinkan saya menyaksikan peristiwa itu. Menurut saya itu didesain supaya saya mengerti akan kasih-Nya. Saya belum betul bertobat pada waktu itu. Saya ke gereja, ke sekolah minggu, tapi saya belum mengerti betul akan cintanya Tuhan yang luar biasa. Tapi Dia melihatkan kepada saya seekor domba. Sampai semua kami heran, loh ini domba ini kok aneh. Nyerah. Orang berkata, oh mungkin lihat pasangannya disembelih, dia mau mati sama-sama kayak Romeo and Juliet, kata orang-orang. Jadi orang-orang kampung lihat tuh komentarnya begitu. Cuma itu masuk di hati saya, kok ada domba yang satu sudah meronta-ronta, yang satu datang pelan-pelan juga. Duduk, ngerebahkan diri, lehernya persis tuh di tempat pembantaian. Ada kayu besar di situ. Dekat dengan pisau yang begitu besar. Saya heran lihat itu. Ketika saya bertobat, saya tahu itu yang dibuat oleh anak domba Allah yang namanya Yesus. Kasih-Nya begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Alkitab dengan bahasa kita tidak bisa menerjemahkan dengan tepat. Mereka berkata begitu besar. Mana batasnya? So great, begitu besar. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya lihat pernah terjadi. Domba meletakkan dirinya di tempat pembantaian. Dan itu anak domba Allah. Tanpa berontak, dibawa ke tempat pembantaian. Ketika wanita-wanita menangisi dia berkata, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri. Dan dia berikan nyawanya, dia teriak, Bapa, kepadamu kuserahkan rohku. Dan dia berteriak, sudah genap. Itu anak domba Allah. Memberikan nyawanya dengan sukarela. Kecuali Yesus memberikan nyawanya, saudara. Tidak satu manusia pun bisa membunuh dia. Ingat di Getsemani. Ketika dia berkata, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia berkata apa? Akulah dia. Semua apa? Ingat dia berkata, sangkamu aku tidak bisa mendatangkan 12 pasukan malaikatmu membantu aku. Satu kata perintah dari Tuhan Yesus. Mati semua itu orang-orang Yahudi. Habis. Tapi yang benar,
Dia berikan nyawanya buat kita. Mari bersyukur karena kasih yang besar. Dan berdoa supaya setiap kita bisa menikmatinya. Amen, saudaraku.